Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam dari kelas bimbingan konseling Islam semester 6, kelas 6B dari kampus IAIN Palopo. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang mengenai masalah teknik-teknik dalam konseling individu. Baik teman-teman sekalian, adapun daripada teknik yang harus dilakukan ya sebagai seorang konselor nantinya yang harus kita gunakan kepada klien kita, ada pun teknik yang harus kita lakukan supaya eh, proses konseling kita berjalan dengan baik dan lancar. Itu ada beberapa teknik yang harus kita eh, tahu ya. Ada beberapa teknik yang harus kita tahu supaya nantinya proses berjalannya dengan apa yang kita inginkan. Terutama untuk pada konseling individu itu sendiri yang akan menjadi tema kita untuk hari ini ya. Baik teman-teman sekalian ya, adapun daripada teknik konseling ya, teknik dasar yang harus kita pahami daripada konseling individu, itu yang pertama ada yang namanya attending ya. Attending itu apa? Attending adalah perhatian atau kita sebagai konselor ya, itu menghampiri daripada klien kita. Pengertian daripada attending itu sendiri adalah keterampilan yang digunakan oleh seorang konselor atau teknik yang digunakan oleh seorang konselor itu untuk memusatkan perhatian kepada klien ya, klien yang datang nanti kepada kita, itu agar nantinya klien itu merasa kita hargai ya. Sebagai konselor ya memang kita harus lebih akrab kepada klien kita. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan klien kita mengekspresikan apa yang dia rasakan ya, seperti apa yang ada dalam pikirannya, perasaan atau tingkah laku yang dia punya. Ya, nantinya situ kita sebagai konselor itu akan menerima semua ya apa yang dipermasalahkan atau apa yang diberikan nantinya klien kepada seorang konselor. Itu yang pertama ya, attending ya. Kemudian yang kedua selanjutnya itu ada yang namanya opening ya. Tadi yang namanya attending, kemudian opening, kemudian yang kedua ada yang namanya pembukaan. Opening ya, atau pembukaan. Opening itu apa ya? Opening adalah keterampilan atau teknik yang digunakan seorang konselor ya. Ya, sebelum kita melakukan konseling kepada klien kita, kita harus opening dulu atau membuka dengan apa? Dengan kita yang memulai komunikasi dulu atau hubungan dengan klien kita. Hanya kita yang membuka percakapan, kita yang membuka percakapan kita kepada seorang klien supaya nantinya klien itu tidak gugup terhadap uh, konselornya ya. Dan yang ketiga, ada yang namanya uh, apa ya? Rare statement ataupun pengulangan. Pengulangan itu apa? Atau return itu apa? Adalah teknik yang digunakan seorang konselor ya, yaitu untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan seorang klien. Artinya begini, kita sebagai seorang konselor itu harus mendengarkan semua keluhan, semua masalah yang tadinya diceritakan oleh klien ya, klien kepada kita sebagai seorang konselor. Yang kemudian itu kita semua itu harus kita anggap penting supaya nantinya masalah yang diceritakan oleh klien kita ini tidak kita anggap main-main. Artinya kita serius menanganinya ya. Itu daripada return atau pengulangan. Dan selanjutnya ada yang namanya refleksi. Refleksi itu apa? Ya, refleksi adalah teknik yang digunakan ya dalam konseling individu yang digunakan oleh kita sebagai konselor nantinya itu untuk memunculkan perasaan ya yang terkandung di balik pernyataan konseling. Artinya begini, semua pernyataan yang tadinya diceritakan klien ya kepada kita seorang konselor itu harus kita ada timbal balik, harus kita merespon ya, merespon dengan baik supaya nantinya ya refleks yang kita berikan kepada seorang klien itu artinya kita menganggap serius ya, kita memang sebagai konselor itu ya haruskan sebagai untuk tidak memandang remeh setiap permasalahan yang diceritakan seorang klien kepada kita sebagai seorang konselor. Harus ada timbal balik atau memunculkan perasaan yang diceritakan oleh klien kepada kita sebagai seorang konselor. Ya, itu
pengertian dari paradoks. Masalahnya ada apa? Dalam teknik konseling individu itu ada yang namanya uh, klarifikasi. Klasifikasi. Artinya klarifikasi. Artinya begini. Dalam klarifikasi itu ya dalam teknik konseling adalah teknik yang digunakan untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Artinya begini, dalam klarifikasi ini ya, permasalahan yang diceritakan seorang konselor itu kita kembali menceritakan eh, sedikit permasalahan atau memberikan kesimpulan kepada dia atau inti dari masalahnya, tapi dengan cara yang tidak langsung mengenai masalah yang diceritakan. Tapi kita harus sebagai konselor itu harus mengambil pintar-pintar dalam memberikan pernyataan ya supaya nantinya seorang klien yang datang kepada kita itu tidak apa ya namanya tidak tersinggung daripada masalah yang diceritakan kepada kita tadi. Selanjutnya ada yang namanya purposing ya. Teknik ini merupakan teknik konselor dalam menangkap pesan yang tersirat di balik pembicara konseling. Ini begini, setiap masalah yang tadi diceritakan oleh seorang klien itu kepada kita sebagai konselor itu harus menangkap lebih baik, atau dengan kata lain kita tuh harus pandai-pandai melihat situasi, melihat inti dari masalahnya, sehingga nantinya masalah yang tadi diceritakan kepada kita itu tidak lari kemana-mana. Artinya kita memberikan satu kesimpulan bahwasanya yang tadinya diceritakan itu oh ini tuh masalahnya, ini yang masalahnya. Jadi kita harus memberikan uh, artinya apa? Kita harus memberikan juga pemahamannya tentang begini begini begini. Ini ada yang namanya uh, selanjutnya ada yang namanya eksplorasi. Ya, dalam teknik konseling individu ini ada yang namanya eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Ia adalah satu teknik atau cara konselor dalam menggali permasalahan secara lebih mendalam. Jadi tidak berurutan dengan teknik-teknik sebelumnya dalam konseling individu ya, yang tadi dijelaskan sebelumnya itu dalam teknik eksplorasi ini kita harus lebih detail dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan yang diceritakan klien kepada kita seorang konselor. Artinya begini, kita harus lebih tahu ya, lebih mendalam tentang masalah yang tadi diceritakan konselor kepada kita. Kita harus tahu oh masalah intinya begini supaya nantinya permasalahan itu atau kesimpulan yang kita berikan tidak terbeber kemana-mana ya. Kemudian selanjutnya ada apa? Ada yang namanya konfrontasi ataupun pertentangan ya. Jadi ini ya teknik yang tadi saya jelaskan bahwasanya teknik daripada konseling individu ada yang namanya konfrontasi atau pertentangan. Artinya begini, ya konfrontasi keterampilan yang teknik gunakan seorang konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan atau diskrepasi atau inkongruensi dalam diri klien kemudian mengumpan balik kepada klien ya. Dan ada yang namanya uh, apa ya? Termination ya. Artinya ini aku pengakhiran ya. Semulanya tadi yang kita buka dengan attending ben opening, kemudian kita ada yang namanya pengakhiran di dalam teknik counseling individu itu sendiri. Termination itu apa? Termination adalah keterampilan yang kita buat ya sebagai seorang konselor ya untuk mengakhiri komunikasi ya berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi masih betul-betul telah berakhir. Artinya begini, kita sebagai seorang konselor ya tadinya membuka pembicaraan atau komunikasi, kemudian kita juga mengakhirinya. Artinya kita tahu ya pandai-pandai dalam mengakhiri pembicaraan ini. Artinya kita benar-benar sudah menggali daripada masalah yang tadi diceritakan oleh klien kepada kita sebagai seorang konselor. Itu artinya kita lebih artinya sudah tidak ada yang dibahas tadinya kecuali untuk nanti pertemuan yang selanjutnya untuk treatmentnya atau pengobatannya nantinya. Kemudian ada yang namanya selanjutnya ada yang namanya terakhir ada yang namanya dalam teknik konseling individu ada yang namanya interpretasi atau penafsiran. Nah, dalam teknik konseling individu kenapa ada yang namanya penafsiran? Karena sebagai konselor ya kita di mana karena tingkah laku klien itu harus kita tafsirkan semua, harus diduga dan dimengerti dengan dikomunikasikan kepada klien ya. Ataupun selain itu kita sebagai konselor artinya kita menggali dan makna dan terdapat dari latar belakang kata-kata klien ataupun di belakang perbuatan tindakan yang telah diceritakan soal klien tadinya. Ya, nantinya ini bertujuan supaya apa? Bertujuan untuk membantu klien itu lebih memahami dirinya ya
dirinya dan mempertimbangkan dengan pikir yang terbuka, yaitu daripada penafsiran yang ada dalam teknik konseling individu sendiri. Baik teman-teman, semua ini merupakan adapun yang saya tadi bahas dari opening, ya, ending, opening, dan sampai dengan penafsiran ataupun terakhiran, ini merupakan teknik-teknik yang terdapat di dalam konseling individu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua, mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena kita masih sama-sama belajar dalam masalah teknik-teknik supaya nantinya kita sebagai konselor, ya, untuk menghadapi seorang klien itu memang harus memiliki cara tersendiri karena setiap orang memiliki teknik yang berbeda, tetapi kita juga harus mengikuti teknik yang sudah dipersiapkan oleh uh, seorang para konselor, yang para konselor, ya. Ini uh, kita ada ajuan, kita ada yang kita lihat supaya nantinya ini teknik yang berjalan dengan baik dan jelas ke arahnya kemana. Baik teman-teman sekalian, inilah teknik-teknik yang biasa jelaskan daripada teknik konseling individu. Jadi kurang lebihnya dimaafkan karena kita sama-sama manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.